Ada pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang P3K? Ini juga kemungkinan besar muncul. Jadi pewawancara itu ingin mengetahui apakah pelamar sudah mengetahui atau mempelajari tentang jabatan yang dia lamar. Jadi ada pilihan jawaban A, P3K adalah seorang PNS, B, pegawai negara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun, C, pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah, atau D, pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi pastikan teman-teman sebelum mendaftar sebuah jabatan baik CPNS maupun P3K, pelajari dulu seluk-beluknya, tugas fungsinya secara garis besar saja untuk mengantisipasi adanya pertanyaan seperti ini saat sesi wawancara. Dari soal dan pilihan jawaban, kita dapatkan jawaban terbaik ada di D, bahwa P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Poin A, penjelasannya adalah P3K bukan seorang PNS. P3K benar seorang ASN tapi bukan seorang PNS. Perlu diketahui ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian yang poin B, pegawai negara akan memperoleh jaminan hari tua. Salah ya, karena yang membedakan PNS dan P3K adalah P3K tidak mendapatkan pensiun. Kemudian poin C, jelas salah, karena P3K adalah bagian dari ASN, jadi bagian dari negara. Jawaban kita kunci D. Soal berikutnya, ada pertanyaan, apakah pendapat orang lain terhadap Anda? A. Saya adalah seorang yang ambisius akan prestasi. B. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang. C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Atau D. Saya adalah orang yang percaya diri. Ini pertanyaan terkait kelebihan diri. Jadi hati-hati memilih karena semua pilihan jawaban terlihat sangat ideal, sangat bagus. Tapi perlu diingat bahwa dalam sesi wawancara seleksi P3K ada 2 poin besar di sana adalah integritas dan moralitas. Maka dari keempat pilihan jawaban ini kita cari yang mengarah kepada 2 hal tersebut. Jawaban yang paling mendekati adalah poin C, di mana di sana ada kata jujur dan menolong orang lain. Ini mewakili 2 poin besar yaitu integritas dan moralitas. Jadi jawaban terbaik adalah di jawaban C. Soal berikutnya, apabila ditemukan pertanyaan, jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. B. Ya, saya siap. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Pertanyaan ini juga hampir pasti muncul di setiap sesi wawancara, baik CPNS maupun P3K. Jadi, pastikan teman-teman menjawab siap dengan segala kondisi untuk ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah. Itu jawaban yang mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Seperti A, ini siap mengabdi tapi kemudian mengajukan pindah, jelas nilainya kurang. Saya akan berusaha memperoleh penempatan, ini juga kurang. Saya akan melihat dulu di mana penempatan, ini apalagi baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak, jelas tidak sesuai. Jadi apapun kondisinya, apapun alasannya, jawaban untuk pertanyaan semacam ini adalah siap. Siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah. Jawaban terbaik adalah B. Soal berikutnya,
Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk berkinerja maksimal. Atau D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Jadi jawaban terbaik adalah di D, karena seorang ASN P3K wajib menguasai semua kompetensi yang disyaratkan, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Jadi, poin A hanya penguasaan pada kompetensi teknis. Kemudian kita lihat poin B, dia lebih cenderung ke sosiokultural atau integritas, sedangkan poin C hanya penguasaan pada kompetensi manajerial. Kita lihat poin D, dia sudah mencakup manajerial, teknis, dan sosiokultural. Jadi, seorang ASN yang memiliki kompetensi ketiganya adalah yang dicari. Kita kunci jawaban D. Soal selanjutnya, menurut Anda sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. B. Bersikap jujur dan profesional. C. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Atau D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Kita perhatikan di sini ada beberapa kata kunci, ada kata loyal, ada jujur dan profesional, ada menciptakan hubungan baik, ada berintegritas. Kalau kita gambarkan akan seperti ini: integritas, loyal, jujur, hubungan relasi. Jadi integritas itu mencakup loyal, jujur, dan hubungan relasi. Sudah jelas jawabannya adalah di D, karena integritas sudah mencakup poin A, B, dan C. Kita kunci jawaban di D. Soal berikutnya, apabila diterima, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. D. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Kita lihat poin A, siap, tapi bersyarat masih dalam kesanggupan saya. Jadi, kita kesampingkan poin jawaban A. Poin B, sebelum melamar saya sudah mencari informasi. Bagus. Poin C, saya siap jika tidak mengubah. Ini poin negatifnya ada di sini. Kita kesampingkan. Poin D, tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan. Poin negatifnya ada di sini. Jawaban terbaik jelas ada di B. Sebelum melamar sudah mencari informasi lebih dahulu, jadi sudah siap dari awal. Kita kunci jawaban terbaik adalah B. Soal berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang penguasaan teknologi informasi bagi pegawai ASN P3K? A. Penguasaan TI adalah wajib bagi pegawai yang bekerja di bidang TI. B. Semua pegawai wajib menguasai TI meskipun hanya sedikit. C. Penguasaan TI kurang diperlukan karena semuanya akan digantikan dengan sistem yang otomatis. Atau D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. Kita lihat jawaban terbaik ada di D, karena sesuai program pemerintah yaitu transformasi digital dan juga e-government, bahwa seluruh pegawai dituntut harus memiliki penguasaan teknologi informasi. Jadi tidak hanya pegawai yang bekerja di bidang TI saja. Poin B juga kurang sesuai karena semua pegawai dituntut untuk
selalu meningkatkan kompetensi penguasaan TI-nya. Begitu juga poin C, kurang tepat. Yang paling memungkinkan untuk mempunyai nilai paling tinggi adalah D. Kita kunci jawaban D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. Soal nomor 9. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? A. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. B. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. C. Saya akan bekerja sesuai dengan standar saja. Atau D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Kita lihat satu demi satu. Poin A, bekerja biasa saja, jelas nilainya rendah, kita kesampingkan. Poin B, saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti, cukup bagus. Poin C, saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja, jelas kurang tepat. Poin D, saya profesional di bidang yang saya kerjakan, cukup bagus. Jadi kita punya dua opsi pilihan jawaban terbaik, B dan D. Kita lihat poin D lebih tinggi nilainya karena tuntutan seorang ASN P3K adalah profesional dalam pekerjaannya, bukan menjadi seorang pimpinan kantor. Sebuah amanah menjadi pimpinan kantor itu otomatis nanti akan mengikuti, tapi bukan menjadi sebuah prinsip seorang ASN. Jadi jawaban terbaik kita kunci adalah poin D, profesional di bidang yang saya kerjakan. Soal terakhir, pertanyaan yang sangat penting dan kemungkinan besar ditanyakan oleh tim penguji. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding teman seangkatan saya. D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Hampir mirip di soal sebelumnya. Jawaban terbaik pasti ada di B. Penjelasannya adalah poin A, resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. Jelas kurang tepat. Poin C, memiliki jabatan lebih tinggi dibanding teman seangkatan saya. Cukup bagus, tapi kita kembali lagi, yang dituntut dari seorang ASN P3 adalah bekerja profesional dan ahli pada bidang yang dikerjakan. Untuk jabatan yang lebih tinggi dan misalkan menjadi kepala bidang di kantor, itu akan mengikuti visi dan tujuannya adalah yang utama adalah profesional dan ahli pada bidang yang dikerjakan. Jadi jawaban terbaik ada pada B. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? A. Tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. B. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. C. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kita lihat poin A, negatifnya ada di nanti akan ada rekan kerja, jadi bergantung pada rekan kerja, bukan jawaban terbaik. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. Negatif di sini, bukan nilai terbaik. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. Hanya sesuai job deskripsi saja, pada seorang ASN dituntut untuk selalu berinovasi. Ini bukan jawaban terbaik. Jawaban terbaik adalah di D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jadi apabila seorang P3K diberikan tanggung jawab besar, jawabannya hanyalah saya siap, tidak ada syarat apapun. Bahkan jika melebihi dari job deskripsi yang seharusnya dia kerjakan. Jawaban terbaik adalah di D, poin di sana adalah integritas.